sedih lah habisnya. Kalau Karissa nggak makan nanti Karissa aja sakit. Terus Peponya jadi tambah sedih. Pepo, siapa ya yang ngetok? Siapa ya? Karissa. Aisyah kangen banget deh sama papa. Papa juga kangen sama kamu. Mana cium dulu dong. Aisyah sayang sama papa. Aisyah mau jauh dari papa. Aisyah sedih kok papa jauh dari Karissa. Kayaknya aku keterlaluan deh tadi sama Karissa. Harusnya aku gak semarah itu sama Karissa. Ya ampun. Karissa kan dari tadi belum makan. Kasihan dia. Baca doa dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bimma razaqtana wakina azabana. Amin. Ayo makan. Pinter. Kalau aku bawain kue coklat ini dia pasti seneng. Aduh sayang. Maafin mama ya. Mama kebawa emosi. Mama janji mama gak akan kayak gitu lagi sama kamu sayang. Sekarang papa suapin Tasya ya. Oke. Karissa. Karissa. Karissa, kamu belum tidur kan? Kamu pasti lapar. Kita makan dulu yuk. Gawat ah, ada mama lagi. Ya Allah, gimana ini? Kalau mama sampai tahu papa ada di sini, mama sama papa bakalan berantem lagi. Kok kosong? Karissa, Papa. Ngapain sih di situ? Ini Karissa nggak bisa tidur. Jadi Papa ajak keluar aja sebentar. Cari angin. Ya ampun, Pak. Ini kan udah malam. Nanti Karissa yang ada masuk angin lagi. Mana dia belum makan lagi. Ayo makan dulu sayang yuk. Nih, ada kue coklat. Gak mau orang Karissa mau makan sama pap. Kamu kan lagi sama Pepo di sini. Kita lagi cari udara segar, ya.
Kamu kenapa sih sayang kok kayak gitu? Padahal di sini cuma ada mama, kenapa kamu inget-inget papa? Pokoknya mulai sekarang Karissa nggak usah inget-inget papa lagi. Karissa harus lupain papa selamanya. Keterlaluan Bianca. Mama jahat. Mama nggak boleh ngomong gitu dong tentang papa. Emang kenyataannya kayak gitu kok. Tapi Karissa mau lupain papa. Udah, yuk, Karissa jangan lawan mama. Gak mau. Sudah. Bianca sudah. Nggak usah dipaksa kalau anaknya nggak mau makan. Apa nih belain aja terus? Ya udah nggak apa-apa lah. Sekali-sekali nggak apa-apa. Ya. Kalau dia lapar juga nanti diminta makan sendiri. Ya. Karissa tuh bener-bener kamu ya. Terserah deh. Suara apa tuh? Oh, itu suara kucing tadi ke sana. Masa sih? Itu suara apa ya? Tuh biasanya ada mungkin buah atau apa jatuh dari pohon. Lagi-lagi apa yang gue bawa gak ada artinya. Papa sama Tante Aisyah pulang dulu ya sayang. Pa, terima kasih ya udah jagain Karissa. Aku pamit pulang dulu. Ya, hati-hati Dim. Terima kasih ya Aisyah. Ayo Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Siang Pak Dimas. Ada Bu Bianca sudah menunggu Bapak di ruangan. Terima kasih. Sama-sama. Bianca. Ngapain kamu di sini? Aku perlu bicara sama kamu, Mas. Mau bicara apa? Aku kesini mau minta maaf sama kamu dan Aisyah. Setelah aku pikir-pikir, semua kata-kata aku ke Aisyah itu rasanya kurang pantas, Mas. Lepas dari dia punya hubungan dengan Setia atau enggak, harusnya aku gak usah ikut campur dan gak usah bahas itu semua. Kalau kamu mau minta maaf sama Aisyah, ngapain kamu datang ke sini? Kamu samperin aja ketemu sama Aisyah dan langsung bilang minta maaf sama dia. Aku gak bisa, Mas, kayak gitu. Setiap kali aku ngeliat muka dia, aku selalu marah. Aku cemburu, Mas. Aku cemburu. Iya, aku tahu ini semua bukan salah dia 100%. Ini juga ada salah aku. Aku yang belum bisa ikhlas melihat kamu dan Aisyah. Aku masih belum rela berbagi suami dengan Aisyah, Mas. Kamu tahu, aku tuh capek, Mas, kayak gini. Aku capek. Aku juga gak mau kita kayak gini terus. Aku pengen melepaskan semua kenangan buruk ini. Aku pengen mulai hidup baru bersama Karissa, Mas. Hidup baru? Maksud kamu apa? Kamu tahu, Jakarta itu menyimpan banyak kenangan manis. Tapi sekarang, buat aku semua kenangan itu menyakitkan. Maka dari itu aku rasa aku harus pergi ke suatu tempat yang jauh. Aku akan pergi bersama Karissa, jauh dari Jakarta. Aku masih belum paham maksud kamu, Bianca. Aku akan pindah ke Bali bersama Karissa, Mas. Mudah-mudahan di tempat yang baru aku bisa memulai hidup aku yang baru bersama Karissa. Tanpa bayang-bayang kamu dan Aisyah. Dan melupakan semua kemarahan aku sama Aisyah. Kamu pergi ke Bali bersama Karissa? Iya, Mas, aku pergi sore ini. Dan aku harap kamu gak usah halangi aku dan gak usah ketemu lagi sama Karissa. Sebentar, Bianca, sebentar. Kamu udah pikirin matang-matang? Ini aku gak paham maksud kamu apa. Kamu mau memisahkan aku sama Karissa ya? Enggak, Mas. Aku rasa ini yang terbaik untuk kita. Aku minta kamu gak usah lagi ketemu Karissa karena aku gak mau dia nanti bingung. Percayalah, Mas. Ini semua demi kebaikan kita bersama. Maafin aku ya, Mas. Aku gak bisa jadi istri yang sempurna buat kamu. Aku gak bisa jadi istri yang baik buat kamu.
Terima kasih ya Mas. Atas semua momen bahagia yang pernah kita bahagia bersama. Kamu sudah mencintai aku. Paling tidak kamu pernah mencintai aku. Semoga kamu bahagia bersama Aisyah. Aku pamit. Aku pamit. Jaga diri kamu. Aku cinta sama kamu, Mas. Karisa. Bianca, Bianca tunggu. Bianca! 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 Bianca mana? Bu makan ya. Kamu makan juga ya, Syah? Iya, Bu. Aduh, Syah. Aisyah, Syah, kenapa, Syah? lu kenapa? Aduh, Mas, jangan, Mas. Enggak, bukan aku cuma rekam doang. Apaan sih? Siapa yang mau nyentuh? Orang mau ngambil HP kok mau nelpon dokter? Aduh. Aisyah, perut kram bagi ibu hamil itu bahaya, sangat riskan. Jadi gue harus telepon dokter. Mas Setia, aduh Mas, aku tahu Mas tuh orangnya baik banget. Tapi bisa nggak sih Mas jangan kayak gini Mas? Aku tuh istrinya orang. Lo itu bukan istri orang. Lo itu istri saudara gue, lo ipar gue. Jadi kalau gue mau nolong, atau lo mau nolongin gue itu normal-normal aja. Lagian emang gue harus ngurusin lo kok. Kan anak dalam perut lo tuh juga anak gue. Baguslah, tipuan aku aman. Sampai sekarang, baik Dimas, Setia maupun yang lainnya yakin kalau bayi yang dalam kandungan Aisyah itu memang anaknya Setia. Makin lama, makin seru, makin asik. Dan lo belum kasih tahu gue siapa pembunuh Hans. Gue baru akan pergi kalau lu kasih tahu gue siapa pembunuh Hans. Aduh. Ya udah, Nak Setia jangan dipaksa. Kasihan Aisyah. Biasanya kalau kram pada ibu hamil itu karena stres. Jangan ditambah lagi stresnya ya. Ya udah nggak apa-apa, biar ibu aja yang tolong Aisyah ya Nak. Bu, ya. Ayo, ayo kita ke kamar aja Syah. Yuk. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah. Di sini. Lagian masa nelfon dokter aja nggak boleh. Kan yang disentuh HP-nya, bukan lo. Aisyah! Nah ya Allah! Aisyah! Bu! Aisyah,
Aisyah, bangun Aisyah. Aisyah, Bu, kita bawa kamar aja. tolong diangkat ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bu. What? OMG! Itu Dimas. Ya ampun, Dimas udah pulang lagi. Aduh, gimana ini? Ya ampun, kalau sampai Dimas tahu ngelihat Setia ada di kamar Aisyah, wah, bisa perang dunia lagi ini. Aduh, nah, gimana ya? Apa aku cegah aja supaya Dimas nggak datang ke kamarnya Aisyah? Gak mungkin, aku nggak bisa lama mencegah Dimas untuk nggak ke kamar Aisyah. Aduh, apa aku geret aja ya Setia dari kamarnya Aisyah supaya keluar. Sekarang aku harus gimana? Aku nggak mungkin bisa berpisah dari Karissa sejauh itu. Syah, ya Allah Syah, kenapa sih nak? Setia, kamu kok lama banget sih di sini? Cepet keluar dari sini, keluar. Mama apaan sih? Setia, itu Dimas udah pulang, dia mau ke sini. Kalau sampai Dimas ngeliat kamu ada di kamar Aisyah, bisa-bisa perang dunia lagi. Ayo. Mama nggak lihat Aisyah lagi pingsan. Aku tadi nolongin, Mam. Masa perkara nolongin bisa ribut gitu sama Dimas? Jadi Setia, nggak ada urusan masalah nolongin apa nggak nolongin kamu. Ini masalahnya Mama nggak mau kamu perang dunia lagi sama Dimas. Kemarin aja udah tunjukkan, apalagi sekarang. Ayo cepet. Mam, kenapa mesti takut sih, Mam? Aku nggak ngelakuin kesalahan apapun. Iya nak Setia, mama kamu tuh benar. Bukannya ibu nggak terima kasih kamu sudah nolong Aisyah, tapi nanti Dimasnya takut salah paham lagi. Aisyah juga sedih, nanti disalahin lagi sama Dimas. Jadi kamu lebih baik keluar aja ya nak. Dengarkan kamu, dengar. Udah, yang diomongin Ibu Dina itu bener banget. Ayo, udah cepet keluar dari sini. Cepet. Ayo, sini. Ayo, cepet. Oh, OMG, gimana ini? Dimas malah jalan ke sini. Ya udah sih, Ma, relax aja. Kan aku bisa jelasin ke Dimas kalau aku habis nolongin Aisyah yang pingsan. Kan ada saksinya juga, Bu Dina. Setia tetap aja Dimas nggak akan terima, ngerti nggak sih kamu? Aduh, gimana? Yaudah, masuk. Kamu masuk lagi. Ngumpet di mana kamu ya? Ngumpet. Mam, yang bener aja deh, Mam. Bentar. Sini, ngumpet sini. Jangan nggak muat. Aduh. Mam ngapain sih? Ngumpet, sembunyi. Yaudah. Ini apaan? Muat. Kamu sembunyi di sini. Mam, ini aku suruh ngumpet di lemari. Emangnya aku maling? Udah, kamu nggak usah ngebantah ya. Cepetan kamu masuk. Mam, jangan gitu deh, Mam, aku nggak suka ya. Mam. Udah masuk. Ya kali. Masuk. Udah diam. Mam, aku nggak mau, Mam. Mam. Gak usah berisik. Diam, tahan napas. Kenapa Bu? Dimas menuju ke sini. Aduh. Oke, semua tenang. Mama. Ngapain di sini, Ma? Ini apa? Mama lagi ngelemesin pinggang sama tangan Mama. Tadi Mama sama Bu Dina ngegotong Aisyah ke dalam. Aisyah tadi pingsan. Aisyah? Ma, Bu. Iya. Aisyah? Aisyah?
Aku antar ke rumah sakit ya. Nggak usah Mas Dimas. Ini cuma kram doang kok. Kamu yakin? Mas Dimas kenapa? Kok mukanya gitu? Bianca Isa. Dia mau bawa Karissa ke Bali. Apa Mas? What? Oh, OMG. Ke Bali? Apa? Bianca mau bawa Karissa pindah ke Bali? Mas Dimas serius? Tadi Bianca ke kantor aku. Dia udah gak betah di Jakarta. Karena menurut dia Jakarta banyak kenangan bersama aku yang membuat dia sakit hati. Dimas, please deh. Itu sih bisa-bisanya Bianca aja itu. Dia mah drama-dramanya Bianca. Dia itu sebenarnya ya mau neken kamu. Ya, kamu tuh masa nggak ngerasa sih? Sekarang kamu pikir aja, kalau orang mau pindah, ya udah pindah aja, iya kan? Ngapain pakai ngomong-ngomong segala? Alah, itu mah trik jadul si Bianca itu ya, jadul banget. Tapi tadi Bianca datang untuk pamit dan minta maaf, Ma. Mungkin Nak Dimas benar beli dia. Alah, Bu Dina, apaan sih? Udah sekarang gini deh, minta maaf ya Bianca, nggak usah dipercaya. Itu cuma alasannya Bianca aja, Dimas. Dia itu hanya pengen punya satu tujuan, yaitu kamu nurutin keinginan dia. Bianca memang licik, Ma. Tapi aku rasa kali ini dia serius. Aku juga memaklumi karena kondisi sekarang ini kan gak mudah buat Bianca. What? Oh, OMG. Jadi kamu kasihan gitu sama istri pertama kamu yang bernama Bianca itu? Please deh, jangan bego jadi suami ya Dimas. Berarti ini rumah bakal dikasih buat dia dong. Keenakan dia. Gak bisa gitu. Mama gak terima. Rumah. Mas Dimas, kenapa rumahnya nggak dikasih aja sih sesuai keinginan Mbak Bianca? Aisyah. Udah cukup, Ma. Mas, rumah itu cuma benda mati. Sedangkan Karissa itu anak kamu, Mas. Darah daging kamu. Jadi, Mas, ketimbang rumah ini, Karissa itu berharga 1000 kali lipat dari apapun, Mas. Aisyah, please ya, jangan sok tahu. Ini sebenarnya bukan keputusan yang sulit untuk Mas ambil. Aku perlu waktu untuk memikirkan ini semua. Ya Tuhan, Aisyah. Hati kamu tuh terbuat dari apa sih? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu sama Dimas.
dan mau merelakan apa yang harusnya jadi milik kamu untuk dikasih ke Bianca yang jelas-jelas jahat dan benci sama kamu. Gimana aku nggak makin cinta sama kamu? Suara apa itu? Coba aku cek. Dimas, apa sih? Udah biar mama yang datang. Kamu kan pasti capek. Kamu duduk aja dulu, ya. Duduk. Nah, kamu masih capek kan? Biar mama lihat. Apa sih ini yang jatuh ya? Ya ampun. Apa, Ma? Ini gantungan yang jatuh. Kirain apa? Mama taruh lagi. Dimas, muka kamu kayaknya tegang banget deh. Kamu kayaknya perlu istirahat dulu deh. Cari udara segar di luar, ya. Ya. Biar pikiran kamu juga terbuka, biar tenang, ya. Sebentar, Ma. Aisyah, aku ke kamar dulu nggak apa-apa ya? Kalau ada apa-apa kabarin aku. Iya, Mas. Ya. Sabar, tenang ya. Oke, aman. Cepetan, Setia. Keluar. Keluar cepetan. Astagfirullahaladzim. Mas Setia. Mas Setia ngapain di sini? Tanya aja nih Mama kenapa gue bisa dalam lemari. Pengap tau nggak? Mau mati rasanya. Lu gimana keadaannya? Ya apaan sih Mas Setia jangan pegang ya? Aisyah, Ya ampun Aisyah, kamu teriak kenceng-kencengnya ada Dimas ini denger gimana? Aduh, gawat nih. Pasti Dimas denger deh. Udah. Apa sih? Ngumpet. Ngumpet lagi. Enggak, aku nggak mau. Di kolong ke situ. Aduh, ya udah di sini. Cepetan. Bu. Enggak boleh. Aduh, Mam. Aduh. Mam, ngapain sih? Cepat, Bu. Jangan taruh. Bu. Aisyah, Udah. kamu kenapa teriak-teriak? Itu Dimas, tadi di dekat Aisyah itu ada laba-laba. Tapi tenang aja kok. Tadi Mama udah usir ya. Tahu jatuh ke belakang kayak itu. Udah aman sih, udah aman. Perasaan tadi nggak ada guling. Aku terima telepon dulu. Halo, Pak. Mas ngapain sih? Keluar. Udah aman. Udah. Udah, sana. Sakit tau? Ini mah, kena ada kuliahnya nih. Kamu jangan sebarkan sama anak saya ya. Awas kamu ya. Biasa aja tuh muka. Nggak usah overthinking gitu. Udah sana.
Keluar! Sana. Iya, tar dulu. Saya mau mastiin kalau Dimas nggak balik lagi. Udah lah, Mam. Capek tau nggak? Iya, sebentar. Taruh. Kamu tunggu di sini dulu. Mama mau ngintip. Astaga. Ya Allah. Bu, ini kok Setia bisa sih Bu di sini? Ya, ibu juga bingung Aisyah, kamu tadi pingsan. Terus ibu kan nggak bisa gendong kamu. Terus yang bisa nolongin di rumah ini ya Setia. Jadi ibu minta tolong Setia angkat kamu ke kamar. Terus jadi kayak begini deh. Pusing ibu juga, jadi stres. Aisyah, kalau menurut ibu sih, sepertinya Setia itu memang baik sama kamu, Nak. Dia tuh nolong, tulus sama kamu. Seandainya kamu tuh menikah sama Setia, pasti kamu lebih bahagia dan kamu gak pernah mendapatkan masalah besar seperti ini. Wah, ibu tuh kenapa sih ngomongin kayak gini? Sampai kapanpun suami aku itu Mas Dimas, Bu. Jadi aku mohon jangan ngomong kayak gitu. Aku gak pernah nyesel sama sekali, Bu. Walaupun aku ada masalah, asalkan Mas Dimas ada di samping aku bahagia kok, Bu. Ya udahlah, Syah. Kamu istirahat ya. Karisa sayang. Kangen deh sama Tante Aisyah. Sama, tante juga. Oma mau gendong Karisa. Oma bahagia banget kamu akhirnya balik lagi ke rumah. Oma seneng banget. Dimas, Mama happy banget kamu bawa Karisa. OMG, Bianca. Mbak Bianca. Selamat datang lagi ya, Mbak. Makasih Aisyah. Maafin aku ya Aisyah, selama ini aku udah jahat sama kamu. Tapi sebelum aku masuk ke rumah ini, aku mau jelasin satu hal sama kalian semua. Kalau sebenarnya apapun yang terjadi di rumah ini, itu semua ulah Mama Lydia. Dimas, itu nggak benar Dimas, nggak benar. Iya, ini ulah kamu. Ulah Mama. Kamu tahu Aisyah, Mas, istri tercinta kamu ini sempat kita pergokin di satu kamar dan satu kasur sama Setia. Padahal itu semua nggak pernah terjadi. Ini semua ulahnya Mama Lydia. Padahal aku percaya sekali sama Aisyah. Kalau Aisyah ini suci.
Dan bayi yang di dalam kandungan Aisyah ini adalah bayinya Mas Dimas. Tapi Mama udah bikin aku jadi gila dan merasuki pikiran aku sampai-sampai aku jadi jahat sama Aisyah. Bianca, jangan sembarangan kamu ngomong ya. Dimas, apa yang dibicarakan Bianca itu gak benar. Sama sekali gak benar, Dimas. Maaf ya, Ma. Aku udah gak bisa lagi membiarkan Mama tinggal di rumah ini. Jadi Mama, silakan angkat kaki dia di sini. Enggak, Bianca, kamu gak bisa ngusir Mama dari sini. Kamu mau jadi menantu yang durhaka apa? Shh, Ma, ini rumah udah menjadi milik Bianca. Jadi Bianca berhak mengusir siapa saja yang tidak Bianca inginkan, termasuk Mama. Enggak, Bianca, kamu jangan keterlaluan ya. Kamu tega sama Mama. Enggak, tega. Pergi dari sini. Enggak. Enggak, Mama nggak pergi. Dimas, tolong Mama, Dimas. Ayo. Dimas, tolong Mama, Dimas, stop, Dimas. Ya ampun, ternyata itu nggak nyata. Itu cuma bayangan aku aja. Aduh. Ampun, kok bisa-bisanya ya aku ngebayang kayak gitu? Nggak boleh. Itu semua nggak boleh terjadi. Nggak boleh. Mas Dimas? Gimana, Mas? Setelah aku pikir, aku setuju sama perkataan kamu, Aisyah. Karissa lebih berharga dan bernilai di rumah ini. Aku akan balik nama rumah ini atas nama Bianca. Aku setuju sama keputusan Mas Dimas. Dimas, enggak, stop. Kenapa, Ma? Kamu nggak boleh melakukan hal itu ya, Dimas. Ingat itu, nggak boleh. Maksud Mama apa? Rumah ini, Dimas, rumah ini. Begini, kalian nggak usah khawatir. Mama akan selesaikan semua masalah ini. Pokoknya ya, Mama nggak akan pulang sebelum Mama berhasil membawa Bianca dan Karissa pulang ke rumah. Mama mau ngapain, Ma? Udah, please Dimas. Kamu lihat aja nanti. Yang penting, ingat ya. Ingat omongan Mama tadi. Jangan lakukan itu. Ma? Maksud kamu, Bianca, kamu mau pindah ke Bali? Kamu yakin, Nak? Mama tenang aja. Ini cuma gertakan aku aja, Ma. Gertakan? Apa sih maksudnya? Nggak ngerti Mama tuh. Aku cuma pura-pura, Ma. Mas Dimas nggak akan mungkin bisa jauh dari Karissa. Dia pasti nggak akan bisa kalau nggak lihat anaknya. Dengan kayak gitu, nggak ada alasan lagi untuk dia tidak menandatangani surat rumah itu jadi nama aku, ya kan? Kamu yakin rencana kamu akan bisa berhasil? Oh, yakin banget, Ma. 100% aku yakin.
Mas Dimas itu sayang banget sama Karissa. Dia akan lakukan apa aja supaya dia bisa ngelihat Karissa setiap hari. Oke. Pinter juga anak mama. Oke, mama akan support rencana kamu itu semuanya. Itu yang aku butuhin dari mama. Support mama itu penting banget buat aku. Kenapa sih, Mah? Aduh, nggak tahu mata mama. Aduh, tiba-tiba kelilipan. Bentar ya sayang ya. Aduh, mama kok jadi kayak Budina gitu sih? Ganggu aja deh. Mama, ngapain kesini? Pakai nanya lagi ngapain mama kesini? Ya mama mau jemput kamu lah. Bianca, liburan kamu udah selesai. Dan selesaikan juga semua permainan kamu ini. Paham? Cepetan, kamu bawa packing barang-barang kamu. Mama tunggu di sini. Pulang. Enggak. Aku nggak mau pulang. Oh ya? Kamu nggak mau pulang? Yakin? Kamu dengar baik-baik ya Bianca. Kalau kamu nggak ikut mama pulang sekarang, kamu sendiri yang akan rugi. Mau tahu karena kenapa? Karena satu-satunya yang akan Dimas tanda tangan ini adalah surat gugatan cerai buat kamu. Paham? Kayak suaranya Ibu Lydia tuh. Ngapain tuh perempuan licik berkacamata itu ke sini? Apa? Gugatan cerai? Kenapa kamu ketawa? Kamu pikir ini lucu? Hah? Nutupin rasa malu kamu kan? Ma, mana mungkin Mas Dimas mau menceraikan Bianca? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau aku cerai sama Mas Dimas itu artinya hak asuh ada di tangan aku. Karena kan Karissa masih kecil. Jadi pastinya ikut aku. Iya, kalau ibunya benar. Tapi kalau ibunya tukang selingkuh. Kurang ajar. Berani-beraninya dia ngomong seperti itu sama anakku Bianca. Awas kamu Ibu Lydia. Maksud Mama apa ya? Mama jangan asal ngomong. Kamu pikir mama akan ngomong tanpa ada bukti gitu? Hello Bianca, kamu lupa siapa mama? Kamu mau lihat buktinya? Buktinya ada di sini. Mau lihat? Mau lihat kamu? Pastiin ya, jantung kamu itu kuat. Lihat baik-baik. Mama dapat dari mana video itu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Suka-suka mama. Dapat dari mana? Sekarang please kamu cepet packing barang-barang kamu dan juga barang-barang Karissa. Kalau kamu kelamaan mikir, mama kirim benar-benar video ini ke Dimas ya. Ini udah deket banget nih. Cukup 1 jari ya, mama hitung sampai 5 atau mama hitung sampai 3. Awas kamu Bu Lydia. Saya akan bikin perhitungan sama kamu. Saya akan kasih pelajaran yang berarti untuk kamu. Bu, ini motor di mana? Ya, udah sini. Biar saya aja. Kamu balik lagi ke dapur ya. Baik, Bu. Makasih. 1, 2. Iya, enggak. Jangan kirim ke Mas Dimas, please ya. Ma. So, please. Pulang. Bawa Karissa pulang. Rapi-rapin semuanya. Ayo cepet. Oke. Maaf Ibu Lydia. Ada apa sih ini, Ibu? Saya mohon dengan sangat, Bu. Demi tali persaudaraan kita, Ibu jangan marah-marah sama Bianca, Bu. Jangan kirim video itu ke Dimas. Saya mohon dengan sangat, Bu.
Udah ya, saya nggak mau banyak ngomong. Kamu suruh anak kamu ini buat pulang. Go home. Atau saya kirim nih video yang ada di handphone saya. Udah pernah ngeliat kan? Saya kirim ke Dimas ya. Ibu Lydia, saya mohon dengan sangat, Bu. Saya mohon kemurahan hati Ibu untuk tidak mengirimkan video sama Dimas, Bu. Saya sebagai ibu kandung Bianca, saya yang mohon maaf, Bu. Ma, Kalau anak saya kurang ajar sama Ibu, kalau anak saya suka emosional yang gak jelas ke Ibu, saya mohon maaf dengan sangat, Bu. Saya janji, habis ini Bianca dan juga Karissa akan segera packing dan kembali ke rumah Ibu. Saya mohon, Bu, jangan kirim video. Mama ngapain sih kayak gitu? Bangun nggak? Atas nama Bianca anak saya mohon maaf. Bianca, sini kamu. Kamu berlutut. Berlutut. Aku? Iya, Enggak. berlutut. Enggak. Dengar Mama. Kamu itu nggak boleh kurang ajar sayang sama ibu mertua kamu. Mama Lydia ini ibu mertua kamu. Bahkan dengan berlutut aja, belum tentu akan menghapus semua kesalahan kamu di mata mama mertua kamu, Bianca. Aduh, Mama. Ibu Lydia, sekali lagi saya mohon maaf atas kelakuan Bianca yang seperti ini. Bagaimana kalau ibu duduk dulu ya? Saya tadi sudah menyiapkan dengan tangan saya sendiri keju yang terlezat di dunia, import juga. Bahkan ibu harus mencoba teh terbaik import yang sudah saya sendiri bikinkan untuk ibu. Masih hangat. Nggak tahu kenapa saya tuh sayang sekali sama Ibu Lydia. Saya kangen sekali sama Ibu Lydia. Saya feeling Ibu Lydia akan datang ke sini. Makanya saya akan menyediakan semuanya ini dengan tangan saya sendiri, Bu. Mohon dicicipi dulu ya, sebentar ya. Duduk dulu ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Silahkan duduk. Sini, Bu. Terima kasih sudah duduk di sini. Ada yang bisa saya bantu? Ibu mau makan dulu? Mau kejunya kah atau rotinya? Oh, atau kalau Ibu nggak mau, nggak apa-apa. Dicoba dulu ya. Teh terbaik import. Importnya dari Paris atau dari Turki? Kebetulan ini importnya dari India, Bu. Masih hangat, spesial saya buatin untuk Ibu. Silahkan dicoba. Lezat kan, Bu? Wanginya aja harum. Pasti rasanya juga enak. Enak, Bu? Not bad. Sesuai sama Ibu, berkualitas. Kalau itu kejunya juga impor? Ya dong. Oke, saya coba. Ya, silakan. Kenapa, Bu? Hah? Ibu Lydia? Mama. Ya ampun, Ma. Kondenya berantakan. Ini Mama Lydia kenapa? Sakit jantung kali. Kamu, Bianca, dengerin Mama. Kamu sekarang cepetan telepon Dimas. Kamu bilang mamanya kena serangan jantung di rumah kita. Dan sayang, satu hal lagi. Jangan lupa air mata terbaik kamu keluarin ketika kamu berhadapan sama Dimas. Oke? Oh. Bianca. Halo Bianca. Halo, Mas Dimas. Mas, Mama Lydia tiba-tiba pingsan, Mas. Nggak tahu, Mas, kenapa. Mungkin kena serangan jantung. Apa? Serius kamu? Mama kena serangan jantung? Astagfirullahaladzim. Iya, Mas, aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu. Tiba-tiba Mama pingsan gitu aja. Ya mungkin aja kena serangan jantung, ya kan? Soalnya tadi Mama marah-marah, Mas. Mama berantem sama Mama Siska. Ya udah, kamu bawa ke rumah sakit, aku susul ke sana ya. Iya, Mas. Iya, aku kan bawa ke rumah sakit ya, Mas.
Hati-hati. Dim, Mama kenapa? Mama kena serangan jantung. Astaga, kok bisa? Saya juga bingung, nggak tahu penyebabnya apa. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang. Iya. Gue ikut. Terus gimana nih, Ma? Mama ada ide. Nih. Videonya kita harus dilihat dulu, Bianca. Mana videonya tadi tuh? Ini, hapus. Yes. Ya ampun, Ibu Lydia. Ya Allah, Ma. Ini kenapa? Ya Allah, Ma, Lydia. Nggak tahu, Pak. Ibu Lydia Kenapa kayaknya dia? kena serangan jantung deh. Aku nggak ngerti. Tiba-tiba abis minum teh terus langsung pingsan. Iya, Pak. Tadi juga marah-marah sih ya. Jadinya Iya. mungkin... Sudah cukup. Kita bawa ke rumah sakit. Ayo bantu papa dong, ayo. Iya, Pak. Iya, Pak. Heran gue. Kok bisa Mama mendadak kena serangan jantung di rumah Om Irwan? Hah? Lagian Mama juga ngapain sih ke sana? Mama bilang mau ngobrol sama Bianca, mau ngajak Bianca Karissa pulang ke rumah tanpa saya harus balik nama surat rumah. Astaga, Dim, masih pembahasan soal rumah. Kenapa lo nggak dengerin Aisyah? Kan Aisyah bilang Karissa tuh lebih berharga dari rumah. Harusnya lo dengerin Aisyah, Dim. Ngapain lo dengerin Mama yang jelas-jelas matre, mikirin uang, mikirin harta? Apa lo juga sama? Hah? Sama kayak Mama tuh, mikirin harta dibanding anak lo sendiri. Aduh, Mas Dimas, Mas Setia, udah dong jangan ribut terus. Ini kita lagi di jalan, takutnya kenapa-napa. Aisyah, aku bingung. Kenapa Setia bisa tahu perkataan aku ke kamu? Padahal waktu kamu ngomongin itu, Setia kan nggak ada di kamar. Tahu dari Mama? Mama yang harus tahu gue. Saya tanya Aisyah, kenapa kamu yang jawab? Ya lu nggak lihat tuh Aisyah gugup kayak gitu. Makanya jangan teror istri sendiri. Aisyah, kamu kan istri aku. Seorang istri harus jujur sama suaminya. Sekarang jawab pertanyaan aku. Sebenarnya tadi Mas Setia ngumpet di dalam lemari baju. Makanya dia bisa tahu semua obrolan kita. Ngapain kamu sembunyi di lemarinya Aisyah? Dim, lu tolong jangan salah paham ya. Diam kamu. Gimana saya nggak mikir macem-macem kalau kamu selalu aja ada di sekitarnya Aisyah. Bahkan, ngapain kamu di lemarinya Aisyah? Gue tuh dipaksa sama Mama sembunyi di lemari. Karena Mama takut kita berantem, lu marah. Lu kan gitu, suka marah-marah nggak jelas. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Ngapain kamu di kamarnya Aisyah? Gue nolongin istri lu yang pingsan. Udah nggak ada lagi. Lagian apa sih lu marah-marah? Ada saksinya banyak kok. Ada Mama, ada ibunya Aisyah. Hebat kamu. Ini juga berkat Mama. Dimas. Mas Dimas, Setia. Bianca, Mama gimana? Kamu nggak usah khawatir, Setia. Mamah kamu sudah ditangani dengan orang yang tepat. Sudah ditangani dengan dokter. Dan Pak Irwan
sudah mengurus administrasi. Terima kasih Tante. Maaf Mas, Setia, aku nggak bisa nungguin Mama lama-lama. Karena aku dan Karissa harus berangkat malam ini juga. Penerbangan aku nanti malam Mas. Jadi sore ini aku harus segera berangkat, kalau nggak nanti ketinggalan pesawat. Bianca, kamu nggak bisa merubah keputusan kamu. Maaf Mas. Aku nggak bisa lagi. Aku udah nggak sanggup lagi tinggal di Jakarta. Aku udah nggak punya kebahagiaan yang harus aku pertahankan di sini. Udah nggak ada lagi yang bisa menahan aku untuk tinggal di sini, Mas. Permisi. Bianca, oke. Kalau kamu mau rumah itu dibalik nama, aku balik nama sekarang juga. Aku hargai niat baik kamu, Mas. Kalau kamu punya itikat baik seperti ini, rasanya nggak bijaksana kalau aku juga nggak mengubah keputusan aku, kan? Tapi tetap aja, aku perlu hitam di atas putih. Aku baru percaya kata-kata kamu kalau kita sudah menandatangani surat perjanjian itu. Bagaimana kalau kita tanda tangani di depan notaris? Apapun mau kamu, aku akan turutin. Aku akan panggil notaris aku untuk kesini, kita selesaikan semuanya di sini. Halo Pak. Rumah. Alhamdulillah, akhirnya Ibu sadar juga. Saya harus bicara sama anak saya. Bu, Ibu nggak boleh banyak gerak dulu. Tolong jangan seperti ini. Lepas. Bu, Saya, sabar Bu, Lydia. jangan seperti ini. Saya harus ketemu anak saya, Dimas. Tapi Bu nggak boleh banyak gerak dulu, Bu. Minggir. Bu Lydia. Bu. Sabar, Bu. Minggir semuanya, minggir. Dimas, kamu nggak boleh lakuin itu. Kamu nggak boleh balikin nama ke atas nama Bianca. Mama nggak setuju ya. Mama benar-benar nggak setuju. Dan kamu harus ikutin apa kata Mama. Mam, tenang dulu. Ini kan keputusan Dimas, Mam. Apapun keputusan Dimas, itu mungkin yang terbaik untuk dia. Enggak, pokoknya nggak boleh Setia. Karena kamu belum tahu sesuatu. Handphone. Mana handphone Mama? Setia. Handphone Mama sama kamu. Hah? Kamu nyimpen handphone Mama? Aku baru nyampe loh. Kamu pasti pegang handphone Mama. Di handphone Mama itu ada sesuatu yang sangat penting sekali. Sesuatu yang membuat Bianca nggak akan mendapatkan rumah itu. Mana kamu umpetin handphone Mama? Mama, udah Mama. Handphone. Ini handphonenya. Iya, makasih susul. Ternyata di kamar. Dimas, kalian semuanya ya, kalian harus lihat ini. Kalian semua harus lihat ini. Di handphone ini ada kartu asnya Bianca yang akan membuat dia hancur sehancurnya dan gak akan bakal dapat rumah itu. Nih, ya,
siap-siap kamu ya. Hah? Jantung kamu copot ya. Nih Dimas, nih sebentar ya. Nih, Ada apa sih, Ma? diem kamu ya, nggak usah bilang ngoceh kamu. Ntar lagi hancur kamu tuh. Ini video. Ini video penting banget. Video tentang Bianca, tentang keburukan Bianca. Sebentar. Ini pasti ada di bawah. Kok nggak ada? Ma, udah cukup, Ma, cukup. Ini Mas sabar ya. Mama cari. Ini videonya ada kok. Ini videonya ada di sini. Mama yakin banget. Kok jadi nggak ada aja sekarang? Aduh, sebentar. Pak Dimas, Pak, semuanya udah siap. sudah Pak. Dimas, apaan sih kamu? Kamu panggil notaris? Iya, Ma. Aku harus selesaikan masalah ini di sini. Dimas, kamu harus dengerin omong mama ya. Rumah itu nggak boleh dibalik namakan ke Bianca. Ingat, nggak boleh. Udah, kamu lepas. Tolong bawa Mama ke kamar untuk istirahat ya. Dimas, kamu bakal nyesel. Dengerin omongan mama, Dimas. Mama istirahat, Ma. Kamu harus tahu. Kamu harus tahu siapa Bianca sebenarnya. Mama Lepas. Kamu ngapain datang ke sini? Mendingan kamu pulang ke kantor kamu. Nggak bisa. Rumah sakit. Dimas, jangan omong mama. Kamu akan nyesel seumur hidup. Dimas. Mari, Pak. Baik Pak Dimas. Pak Dimas, ini berkas proses balik namanya. Silakan dibaca dulu Pak. Saya nggak perlu baca, Pak. Saya mau langsung tanda tangan. Mana pulpennya? Oke, kalau begitu Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Ibu Bianca mungkin mau baca-baca dulu, silakan. Nggak perlu, Pak. Saya juga akan langsung tanda tangan. Oke, Boleh minjem pulpennya? baik. Ini, Pak. Ya, terima kasih Bu. Sejak kamu dengar omongan mama, kamu tuh harusnya cegah Dimas untuk nggak ngasih rumah itu ke Bianca. Kamu harus percaya sama mama, Setia. Mama tenang. Boleh nggak kali ini kita nggak ikut campur urusan keluarga Dimas? Ya, kita nggak ikut campur rumah tangganya Dimas. Dia kepala keluarga, Mam. Biarkan dia ngambil keputusan. Tapi permasalahannya ya, kamu dengar baik-baik omongan mama. Dimas bisa melakukan kesalahan yang besar banget. Soalnya bukan apa-apa. Istri pertamanya itu sih Bianca itu licik banget dia. Itu nggak boleh. Dia juga tahu, Mam. Apaan sih? OMG, Setia! Mereka udah tanda tangan! Ya ampun. Saya bersyukur Ibu Lydia sudah sadar dan semuanya berjalan dengan lancar. Setia, boleh saya izin ngobrol sama mama kamu dulu? Makasih.
Ibu udah lihat foto yang saya kirim ke handphone Ibu? Udah dong. Saya bahagia, Bu. Akhirnya Bianca bisa 100% memiliki rumah itu. Nanti saya titip Bianca ya, kalau dia kembali ke rumah Ibu. Dan satu hal lagi, Ibu sekarang masih beruntung. Karena Ibu masih bisa membuka mata Ibu. Sekali lagi Ibu jahat sama Bianca, saya akan memastikan Ibu Lydia tidak akan pernah bisa lagi membuka mata Ibu. Kamu ya? Tidak ada yang lebih membahagiakan ya, selain melihat anak sendiri kembali bersama suami tercinta di rumahnya. Sekali lagi saya mau bilang ke Ibu Lydia, cepat sembuh ya Bu ya. Makanya Ibu itu kalau udah tua... Udah, stop. Oh, saya hanya mau memberikan perhatian aja ke Ibu. Kalau udah tua, berkacamata, harus sadar diri. Rasanya badannya nggak enak, makanya jangan jalan. Masih untung loh jatuhnya di rumah saya. Coba kalau jatuhnya di jalanan, siapa yang mau nolongin Ibu? Kasian. Awas kamu ya. Pak Dimas, berkas sudah ditandatangani dan ini pegang buat Bapak berkas ini. Dan ini buat Ibu. Oh, ya baik. Terima kasih. Maaf Pak, ini Bapak simpan. Nanti kirim soft copy-nya ke saya ya. Baik Pak. Kalau begitu kita akan proses sesuai dengan jalur hukum. Terima kasih ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Sama-sama Pak. Mari Pak Dimas. Ibu Bianca. Terima kasih. Makasih ya Mas. Aku nggak sangka kamu akan memenuhi permintaan aku. Itu artinya sekarang aku bisa jemput Karissa kan? Boleh Mas. Tentu kamu boleh jemput Karissa sekarang. Aisyah, kita jemput Mama, lalu kita jemput Karissa ya. Keterlaluan kamu Mas. Berani-beraninya kamu nyuekin aku. Udahlah Bianca, yang penting kan surat rumah itu udah jadi milik kamu. Bianca? Hai guys, hai Bi. Gimana, ada berita bagus apa? Wow, kalau dilihat dari mukanya sih, ini kayaknya berita bagus banget nih. Iya kan, Bi? Iya dong, kalian tuh bener banget. Kalian ngomongin apaan sih? Coba dong kasih tahu ada apa sih? Yakin? Udah siap? Wow, apaan sih tuh? Apaan sih tuh? Udah deh, nggak usah main teka-teki gitu deh. Ya ini bukan teka-teki, ini tuh berkas yang menandakan bahwa sekarang rumah Mas Dimas itu atas nama Bianca. Wow, serius loh? Ya ampun, hebat banget sih lo, Bi. Happy banget deh gue dengernya, sumpah. Iya dong, Bianca. Ya udah gimana gini, kita nggak usah ngelur waktu. Gimana kalau sekarang kita ketemuan, kita rayain, oke? Oke, kita ketemuan di kafe biasa ya. Dah. Oke, see you guys. See you guys, bye. Papa yakin kita bakalan pulang? Iya. Kenapa? Kamu gak senang kita tinggal bareng-bareng lagi? Seneng dong, Pak. Malah Kaisa seneng banget. Tapi Kaisa takut. Nanti Mama marah sama Karissa. Karissa, kamu tenang aja, gak usah khawatir. Mama kamu udah setuju kok. Tapi Mama belum bisa ngobrol langsung sama kamu. Karena Mama lagi jagain Oma di rumah sakit. Yakin, Pak? Berarti
Mama sama Papa udah baik kan? Mas, kayaknya perasaan Karissa masih nggak enak deh. Kita ajakin jalan-jalan aja ya, atau makan es krim. Memangnya Karissa mau makan es krim? Mau, Pak. Es krim aja mau. Yaudah, ayo kita berangkat. Es krimnya mau rasa apa, Karissa? Mau rasa apa enggak? Vanilla. Hebat lo, Bi. Bisa ngedapetin rumah itu. Biar kapok tuh laki lo yang keras kepala itu. Ih. Ya dong, Bianca. Siapa dulu dong konsultannya? Iya. Makasih ya, kamu udah banyak bantuin aku. Karena ini hari keberhasilan aku mau rayain. Gimana kalau kalian pesen aja apapun yang kalian mau, aku yang bayar. Oke. Waiter. Nanti makan yang banyak ya. Ya udah. Kayak gitu. Kamu tolong simpen ya berkas ini. Pasti kok. Nanti aku simpan baik-baik. Oke. Udah aman kan sekarang? Perempuan itu sepertinya mirip Bianca. Bibi. Apa sih? Kalian kok mukanya tegang gitu? Santai aja, kan gue yang bayar. Ini beneran gawat. Apaan? Itu Dimas, Aisyah sama Karissa ada di sini. Om Denny,